Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa di rumah. Nah, sekali jumpa kembali bersama saya Khairul Fahmi kali ini di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu. Untuk kesempatan hari ini kita akan berbincang tentunya dengan Ustazah Yusnel Eka tentunya yang telah hadir di TVRI Bengkulu, dan juga ada ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nabah dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Mukhlisin ya, dengan tema kita yaitu kemuliaan untuk orang-orang yang terzolimi tentunya. Kita sapa terlebih dahulu untuk narasumber kita dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim yang telah hadir di studio TVRI Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak Fahmi? Alhamdulillah. Apakah Ustazah termasuk orang-orang yang terzolimi? Mudah-mudahan tidak ya. Baik. Untuk itu kita sapa juga untuk audiens kita hari ini dari ibu-ibu Majelis Taklim An-Nabah dan Al-Mukhlisin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Kita mau dengar semangatnya dulu ya. Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu, bersihkan diri, sejukkan hati. Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu, bersihkan diri, sejukkan hati. Alhamdulillah. Baik, kalau gitu kita mau dengarkan terlebih dahulu tentunya untuk tausiah singkat kita bersama dengan Ustazah Yusnel Eka tentunya dengan tema kita mengenai kemuliaan bagi orang-orang yang terzolimi. Silakan Ustazah. Terima kasih Kak Fahmi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala nuril anwar wa sirril asrar wa miftahi babil yasar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu pengajian An-Nabah dan pengajian Al-Mukhlisin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TVRI Mutiara Kalbu yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita ketemu kembali dalam acara Mutiara Kalbu ya, dengan tema kita adalah kemuliaan orang-orang yang terzolimi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa TVRI yang disayangi Allah, sering sekali kita dalam kehidupan mendengarkan kata-kata terzolimi ya, atau terzolimi atau kata-kata disakiti, zolim, seperti itu. Bagian dari kehidupan, ujian kehidupan ya, ibu-ibu ya, yang dirahmati Allah. Kata zolim ini adalah sesuatu yang aniaya. Jadi sebelum kita mengetahui terzolimi, kita harus kenal dulu apa sih zolim itu sendiri gitu. Zolim itu adalah aniaya, dari bahasa Arab yang akar katanya adalah zolama, yang artinya adalah aniaya. Jadi aniaya meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Jadi wadu'u syai'in bi ghairi haqqihi. Jadi meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, atau meletakkan sesuatu atau menempatkan sesuatu yang bukan pada haknya, seperti itu. Nah, orang yang terzolimi itu adalah dalam bahasa Arab artinya mazlum. Mazlum ini adalah isim maf'ulnya, objeknya ya. Jadi seseorang yang tersakiti, yang teraniaya, terzolimi. Nah, kenapa orang-orang yang terzolimi itu memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah hal yang luar biasa sekali ya. Allah menempatkan, Allah meletakkan seseorang yang dianiaya, seorang yang tersakiti, sehingga Allah menjadikannya mulia. Nah, jadi tentu kita penasaran ya ibu-ibu ya, dan pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa seorang yang terzolimi itu memiliki kemuliaan? Apa sih yang ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istimewanya? Jadi di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Asy-Syura ayat 41 sampai 42, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala in taswaru ba'da zulmihi ma'alaihim faula ma'alaihim min sabil. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa yang terzolimi dan tersakiti setelah dia merasakan sakit dan dia
berusaha untuk berjuang untuk melawan rasa sakitnya dan membela kehormatannya, maka tidak ada dosa baginya. Jadi ketika seorang itu dia tersakiti, terzolimi, dan dia berusaha untuk membela diri atau membalas dengan zolimnya orang tersebut, itu tidak ada dosanya. Dan di ayat selanjutnya, di ayat 42 yang disebutkan bahwasanya sesungguhnya dosanya itu adalah bagi orang-orang yang menzoliminya tersebut, yang berbuat kerusakan di muka bumi. Dan itulah sesungguhnya orang-orang yang diberikan azab yang amat pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi istimewanya orang yang terzolimi ini adalah salah satunya yang sering sekali kita dengar ya Kak Fahmiyah dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah doanya mustajab. Jadi di dalam hadis disebutkan dari Rasulullah SAW an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala ittaqi da'watal mazlumi fa innaha mustajabah. Fa innaha fi ma'na hadis fa innaha laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Jadi ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Jadi takutlah, kata Rasulullah, takutlah kepada doanya orang-orang yang terzolimi. Kenapa harus kita takuti? Karena doanya orang yang terzolimi itu tidak ada hijab, tidak ada batasan antara dia dengan Allah. Jadi sampai Imam Hasan Al-Basri, ulama besar, itu mengatakan bahwasanya dakwatul mazlumi mustajabatun wa in kana fajiran fa inna fujurihi ala nafsihi. Jadi takutlah kita semua pada doanya orang-orang yang terzolimi, yang tersakiti. Kenapa bisa seperti itu? Meskipun orang tersebut bergelimangan dosa. Jadi orang yang terzolimi tersebut meskipun dia bergelimangan dosa, fajir, di situ disebutkan fajiron, bergelimangan dosa sekalipun, fa inna fujurahu ala nafsihi. Sungguhnya maksiat itu urusan dia sama Tuhannya, tetapi doanya itu mustajab kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun orang tersebut bergelimangan dosa. Insyaallah ya, ini bagaimana mulianya, bagaimana Allah mengangkat derajat, bagaimana Allah memuliakan, bagaimana Allah menyayangi orang-orang yang terzolimi, tersakiti seperti itu. Jadi zolim itu terzolimi ini atau disakiti ini bukan hanya sebatas terzolimi lewat hartanya ataupun lewat kehormatannya ataupun lewat jiwa fisiknya, tetapi dari semua aspek gitu. Jadi yang dimaksud dengan terzolimi ini adalah seseorang yang teraniaya, tersakiti, baik dari segi hartanya, baik dari segi kemuliaannya, kehormatannya, dihina atau dicaci kehormatan itu ya, baik dari segi fisiknya, disakiti fisiknya ataupun tubuhnya, dan disakiti agamanya. Ini adalah jenis yang dimaksudkan dengan zolim sini, disakiti sini. Baik Ustazah, demikian dulu tentunya, nanti penjelasannya nanti kita akan lanjutkan setelah jeda berikut. Untuk pemirsa di rumah tetap bersama kami di Meteora Kolbu TVRI Bengkulu.